sayang anak sepanjang pangalan, sayang ibu sepanjang. Laya do jalan batihnya. Nggak ada Pak. Kalau tiba di duku gua kan ada flyover. Aku jalan ke Jakarta macam. Tiba di bandara tu, ya kan? Ada jalan ke Jakarta lah. Lai pergi pesawat naik. Nggak ada jalan ke putui-putui. Do kama awak pai bisa. Ya kan? Orang piaman ko ada lah jalan ke bulannya ngelai sate je kan mah. Ini apa ini? Jadi jalan tak pernah putui. Asa payang tu kasih ibu. Ya kan? Pailah maknya ke Jakarta. Tiba sinan singkek cerita. Orang lah membaca ya. Yasin anaknya kalau tagui-agui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al hadirun wal hadirat wassaimin wassaimat. Bapak-bapak, ibu-ibu, cucu-cucuku, generasi muda Islam pesantren Ramadan, seluruh jamaah Masjid Quwwatul Ummah, kita berdoa agar kita semua diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kita berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah dengan salawat yang kita bacakan, janji beliau 10 kali lipat dibalas 1 kali membaca. Jangankan salawat yang kita sengaja di luar ini, di dalam salat berapa kali kita sehari membaca salawat. Jadi kalau kita ikhlas, tidak satu pun orang mukmin ini yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Semuanya akan masuk surga. Amin. Ya Rabbana. Malaki awak mati barakali bersalawat ke Nabi. Berapa kali membaca surah Al-Fatihah. Dan beberapa kali membaca ayat-ayat yang lain. Sehingga darah daging kita ini dipengaruhi oleh kalimat-kalimat thayyibah. Semoga begitulah hendaknya. Amin. Lai sehat bapak ibu-ibu. Ambo lai jo tadi babuko di Hotel Ibis. Bangko sinan babuko Ustaz. Ada tadi orang main bawa babuko bersama. Jual makan di Hotel Ibis tu serius Ustaz. Tak bisa ambo catat banyak sambanya. Karena nama dua acara tu orang menggalihame toko murni dah. Konon kabarnya beliau agen emas di Sumatera ini. Beliau berasal dari Padang Panjang. Orang menyebut Angku Jabang. Nah, ini. Kaum muslimin yang terhormat, jadi sadonya samba tu ambo cubo. Ya, iya. Bamang ko ambo cubo sadonya. Iya kan? Karena perai. Kalau membayi awak kolesterol adanya. Iya kan? Jadi asa perai tintiang salah Pak. Ya baso-baso. Sinalah ambo babuko tadi. Alhamdulillah.
Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, malam kini kita membaca balik sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran ini kalau tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada pedoman hidup kita. Akan sulit kita mendapatkan hidayah. Di barat sekarang kan orang banyak masuk Islam. Penyebabnya apa, Pak? Mereka itu sudah sekolah tinggi, sudah sarjana S3, profesor. Tapi setiap ada problem dalam hidup mereka, mereka lihat kitab-kitab yang lain, bacaan-bacaan yang lain, tidak mampu mencarikan solusi. Malah nan kusui bertambah kusau, nan karuh bertambah bunda. Kusuinya ndak kusui banang. Kalau kusui banang bisa dicari ujung jo pangka, kok kusui kapak diselesaikan jo sayo, kusui paruh, kusui bulu diselesaikan jo paruh. Aku kusuinya kusui sarang tempuo. Ya, payah menyelesaikannya. Maka kemudian mereka mendatangi ulama Islam, tapi bukan bersyahadat. Mempelajari Al-Quran lebih dulu. Kalau profesor doktor, Pak, orang jadi mempelajari Al-Quran tu mudah dapat dia, capek menangkok tu. Ya kan? Akhirnya dia tahu bahwa memang Al-Quran inilah yang bisa menyelesaikan masalah. Barunya bersyahadat. Kalau dawak tak balik, Pak. Bersyahadat dulu baru belajar baca Quran. Malah lampiah mati gua ada yang tak pandai mengaji. Tandanya murah saja suruh baca Quran, orang-orang kata ziyah ada alasan. Dek waktu angok pendek, napas ndak panjang, suara garu. Ya sebenarnya inyo nampan dia baca Quran. Nah, ini. Jadi Al-Quran ini bukan petunjuk orang Islam saja, petunjuk manusia yang mau mengarah ke sana akan digiring oleh Allah kepada hidayahnya. Itulah malam kini yang kita baca sejarahnya kembali. Ya kan? Ada orang mengabarkan Al-Quran itu turun di malam Qadar. Ada 17 Ramadan awal turunnya. Itu tidak perlu kita perdebatkan basitagang urek liye. Nanjale Al-Quran itu turun, dia itu hudan bagi seluruh manusia. Untuk meyakinkan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah secara eksplisit di ayat yang kedua surat Al-Baqarah atau surat nomor 2, apa kata Allah kepada kita? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Iko kitab nanambo turunan ka Nabi Muhammad Rasul ambo, jangan ragu-ragu kalian. Ikutilah sado isinya. Dia petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi orang takwa semakin mempelajari Al-Quran, semakin dalam takwanya. Sebab apa? Allah tidak menilai bentuk ganteng ilmu kita. Yang dinilai Allah ketakwaan kita. Inna akramakum indallah atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah itu yang paling takwa dari kamu. Nah, kalau orang tak mau tahu dengan Al-Quran, Pak, pabilonyo jadi orang takwa. Ya kan? Baralo banyaknya buku dan lain kita baca. Sebenarnya dalam hidup, Pak, kalau buku curito indah ayat Quran tu banyak mengasikkan. Termasuk ambo dulu ketika muda. Ambo ketika muda jolong karajo dulu, ya kan, awak karajo mangke simin 5 balai hurang, keluar 5, 10 tu karajo. Na 5 ko istirahat, api kelapau. Baca koran nalawan jo Singgalang. Di haluan ada cerita giriang-giriang perak. Di Singgalang ada cerita palimo agam. Atu barabui macam tu, Pak. Iya kan? Jadi setiap seri barari bara-bara-bari itu nyutuli di haluan. Awak baca koran tu cerita tu nan dibaca dulu, nyo mengasihkan. Nan mangarang tu Makmur Hendrik.
Ya kan? Orang buluh Cina Pekanbaru. Beliau itu juga seorang pesilat 4 bambu, 4 banding budi. Jadi pandainya mampatalian curito ko jo sejarah zaman Belanda. Itu loh kehebatnya makmuran diri itu. Tapi bisakah cerita ini dipertanggungjawabkan? Enggak. Enggak bisa, Pak. Nang giring-giring perak itu si amaknya. Ya kan? Tidak ada, itu cerita di karang saja. Malah ada orang membuat cerita bakarang kok. Ada cerita umbuik mudo, cerita mage menandin, rambun pamenan. Itu cerita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di kulitnya saya nyebut pantun. Apa pantunnya? Sawah orang nanambo bandakan, sawah ambo batanah liek, kaba orang nanambo kabakan, mato ambo ndak meliek. Tapi Al-Quran ada seperti itu. Apa yang dikatakannya Al-Quran itu semuanya benar. Apa kata Allah kepada Nabi ketika menurunkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 95? Qul sadaqallah. Qul tu kata Allah Nabi, kata Allah Muhammad, kata Allah Rasulullah. Anang kadi katuan qul sadaqallah, yang datang dari Allah itu semuanya benar. Perintah keduanya fattabi'u, itu sampai kawak lah itu Pak. Maka engkau ikutilah millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah agama Ibrahim yang tegak lurus. Apa maksudnya tegak lurus tu Pak? Ya kan? Terancam nyawa, terancam diri, dibakar, ya kan? Tapi Nabi Ibrahim tidak berubah akidahnya. Ya kan? Tidak berubah. Dan dia mencari Tuhan itu sangat cerdas. Sebab Nabi Ibrahim itu gadangnya mulai di Rimbo Pak. Karena Raja Namrud dulu sama jo Fir'aun. Kalau Fir'aun kan di zaman Nabi Musa. Nabi Musa ko cucu dek Nabi Ibrahim. Sabalun tu lah dolar raja namanya Namrud. Ya kan? Itu sangat kejam pula. Anak laki-laki tidak boleh lo hidup dia. Jadi Nabi Ibrahim ko diantan dek orang tuanya ke dalam rimbo. Banyak menyusu Ustaz jiko sah. Nah. Nya takdirkan di Allah nya itu nampu jarinya. Keluar air susu yang bening penuh gizi, tumbuhlah dia menjadi balita yang sehat tanpa dibawa ke posyandu, tanpa ditimbang tiuk 6 bulan. Anak awak kini lah cukui folio segala macam, suntiknya nya diarak gerindinnya. Ya kan? Nah, Nabi Ibrahim tu barangin dalam rimbo. Sehat walafiat. Ya kan? Bagaimana cara dia bertauhid? Pertama nampak dinyo malam tu bulan. Bulan sedang purnama tu Pak. Bule. Ikonan Tuhan ko matarang. Kira subuh bulan ko hilang. Aku ndak Tuhan kata. Tuhan malah bisa hilang. Tapi lo matahari lebih gadang dari bulan. Sakit mata menceliak. Ikonan Tuhan ko mah. Ya kan? Hari pukul 6 sanjo atau setengah 7 hari patang matahari turun awan ibarat merah sagu malam nanindak lah mulai. Kalau tagak awak ditapilawi seakan-akan matahari itu masuk air lawi Pak. Oh kondak Tuhan kau dah hilang. Nampak lu dinyo sudah tu bintang kau banyak Pak. Apa lah mencuba metong bintang di langit. Abai kau hitong lah. Kalau bisa Pak metong kau laporan pagi kamu. Tapi saya yakin tidak satu pun di antara kita ini yang akan mampu metong bintang di langit. Banyaknya. Iya kan? Ikonan Tuhan kau maju. Kira pula bintang kau lah tiba matahari hilang. Ya Allah. Ya Tuhan yang sebenarnya. Berilah hidayah saya. Ini semuanya tidak Tuhan ini. Ini ciptaan Tuhan. Awak kini lah dibimbing dek kiai lah dibimbing dek guru, abanya aja nanengkar.
Nabi Ibrahim itu tidak ada gurunya, guru alam saya. Ya kan? Karena cerdasnya, maka Allah menyuruh kita semua dan Nabi Muhammad, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Awak pak kok kadibaka dek Namrud nang kini. Misalnya ambo sudah mengaji gua, nyo japui dek petugas Namrud nang kini. Ndak Namrud nang dulu dah. Anyo baka mungkin ndak tangguhan cameh awak do pak kadibaka tu. Nabi Ibrahimnya biasa-biasa saja. Tak ada cameh. Kutiko api lah kadang tu nyo dioncen ke dalam, ya kan? Kecil Allah ke api tu. Api ko siapa namwe? Allah. Jadi api itu patuh ke Allah. Nyo kan nangik tu pak. Dan kecil Allah ke api tu, ya naru. Oh ya, api kuni bardan wasallaman ala Ibrahim. Oh api nanange, dinginkanlah diri engkau untuk Ibrahim. Tak terasa angin, dia nyodo dingin. Salamek kan ninyo. Naneran orang pak, bajunya ndak tabaka, rantai pengabek tabaka, barah rantai tagoknya. Anam baju dari kapeh ndak dimakan dia pir. Kulitnya ndak ya. Amode itu je nyo keluar balik. Anak kecil orang liberal, orang orientalis, kutiko api kadang tu hujan tiba je. Tak jadi tawakal Nabi Ibrahim tu. Di malu orang tak talok dia api je. Di mana dapat gaji dek kalau dia ke? Lajale ayat mengecekan begitu. Oh api dinginlah. Siapa menyuruh dingin? Allah. Ini cerita ini pak ndak sama je mage menandin tadi. Cerita di dalam Al-Quran. Jadi dari siko kateh janado jawab nantak percaya jo Quran. Ya kan? Kalau Al-Quran tu nan dibahas orang harus percaya. Kalau ndak jadi kita Islam. Karena Al-Quran itu wahyu Allah. Wahyu Allah tu tidak akan berubah, bu. Kalau peraturan-peraturan yang dibuat manusia akan berubah sesuai peraturan itu selamanya berkuasa. Apa pemerintah nang kini pak deknya berkuasa, bau saonyo pemilu ke diundur. Selama boy duit tidak ada pemilu ke diundur lah. Pidoknya berkuasa entah yo ke diundur tidak. Sudah tu nyo ingin 3 kali. Ya kan? Orang mengecen dalam undang-undang 2 kali. Nah, itu bapak-bapak itu. Tapi kalau peraturan Allah tidak ada orang yang akan merubah. Dan Allah tidak akan merubah itu lagi. Kenapa? Dia sudah cukup dan tidak perlu ditambah, tidak perlu direvisi. Jadi sangat keterlaluan lah orang, ya kan? Di dalam Quran tu supaya jangan tersinggung orang beragama lain, kok dihilangan kata-kata kafir tu ba'a. Coba maitong dalam ayat Quran tu sejak surah Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin, abarakali kalimat kafir. Dan kata-kata kafir berada dalam. Kalau kita hilangan lagi berhak wak. Tidak. Nang kedua, orang beragama lain tidak perlu tersinggung juga kata-kata kafir dalam Quran itu. Sebab itu, cari terjemahannya. Kafir itu apa? Aku nan mudah sih cik ya pak. Orang Arab kalau bahasa lonya serupa awak gua, asal bahasa lo biko kaki kan kapocong. Iya kan? Sebab darah tidak lancar ke bawah. Orang Arab kalau itu kakinya tagaknya kafir dam. Kafir itu tertutup dam darah, tertutup darah ke bawah, tidak lancar karena kaki dilipik je. Orang Bukit Tinggi banyak sekolah ke Arab go dulu nyo pindahan saya jadi bahasa Bukit Tinggi le. Batengkak kakinya kaki dan kapieradan je. Sebab kafir tu bahasa Minangnya kapie. Jadi tertutup darah ke bawah, kapieradan. Jadi bahasa Minang saja lah. Asal katanya kafir dam.
Nah, orang kafir, orang tertutup hati. Nyo pinjam lo di orang main bola, kan ada tukang jago gawang di belakang. Tuan namanya क्या? Kiper, kan itu hurufnya tuh. Kafir tertutup hati, kiper penutup gawang. Orang pai umrah ada kainnya simpan ke dalam kotak-kotak, namanya kopor, supaya jangan berserak-serak kainnya tuh. Kafir, kiper, kopor. Nah, ya kan? Kalau diubah iko pak eboh mah, mengko ka eboh. Misalnya ada imam non toleransi kayak sedang salat tarawih nyo baca qul ya ayyuhal kok. Dek nyo ingin orang lain jangan tersinggung, qul ya ayyuhan non muslim. Anyo elo dek imam iko ke belakang. Anang baca kok. Ya kan? Nggak bisa diubah itu. Qul ya ayyuhal kafirun, itu ayat Allah. Tapi kalau berbicara di muka umum sifatnya nasional dan itu tidak perkara agama, itu harus itu. Ambo mengalami itu pak. Ada widya suara di badan BPSDM namanya, itu di bawah gubernur. Itu widya suara itu S2 paling rendah pak. Tapi kepalanya tu acok membawa wirid ke kantor. Widya Semara bagian agama kau meninggal. Nan baru sedang training di Jakarta. Buya saya menggantian setahun kau mah. Ambo ndak sekolah bah pak ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lambo ke bacurito. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Ambo ndak sarjana dok pak. Tapi Buya tasure nama Buya di Musaji DRS Aji Ristawardi. DRS tu dakwah Raun Sawali itu ndak terandus tu. Tapi ya pak tu nya pakai jombo pak setahun pakai dasi maja pak. Memakai dasi tu saya ndak pandai mah. Orang datang training tu bermacam-macam agamanya. Maka kita menyebut bapak-bapak, ibu-ibu yang muslim dan yang non muslim. Itu harus tuh. Tak boleh ada bapak-bapak non muslim jonan kapi tak boleh. Kita baca non muslim. Ini itu perlu toleransi itu. Tapi kalau sedang membaca ayat tak boleh ditukar. Ya kan? Qul ya ayyuhan non muslim. Nyotangannya pak di jemaah. Cubalah pak jadi imam baca itu besok. Ndak nyelo pak kelakang tu tijali ya pak tu. Ayat Allah yang ubah-ubah aja. Sedangkan Nabi tidak berhak. Itulah. Ya kan? Dan ada orang ingin mengubah secara tersembunyi, tapi ketahuan. Karena banyak orang hafiz. Itu Allah memelihara Al-Quran ke pak. Jadi Al-Quran kau tak bisa ke diubah-ubah orang. Tapi kalau kita malupuan pak taruh nan pandi itu awak jadinya. Sampai kini kan masih banyak orang bertanya, Ustaz, kalau tinggal salat harus dikada aja. Setahu kita pak, nanti kecian Al-Quran, nanti kada tu kalau puasa tinggal. Betul lah Al-Quran lihat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Apabila engkau sakit atau dalam perjalanan, ndak talok berpuasa, bayar dari hari yang lain. Kalau salat pak, salat tu kan ada awak dulu dek masuk mudo ndak sekali-sekali tinggal ada taruh tinggal. Itu minta tobat salah pak, menangis minta tobat. Menyasam boy Allah tapi baalai ndak bisa dijapui lai. Minta tobat salah. Kalau pak kada bara kata kada tu pak. 20 tahun pak ndak sembahyang. Ni terang ada pak tu. Aiko sudah ndak sembahyang minta ampun ndak mualah. Jadi Al-Quran ini kalau dipelajari dia akan membukakan semuanya untuk kita.
Tapi kalau kita abaikan, dilataan bisa diubah orang. Ada orang bisa mengubah, nyo izinan di Allah. Kira-kira oleh bisa aja jadi petunjuknya. Indah Pak, calik sudah Pak Injil gini tu, tak bisa jadi petunjuk le. Sebab lah diubah di tangan manusia. Kau ada cerita cik, lain tak tekan tuak na ibu? Tak. Ada tak jamaah nan datang kau nan baru nikah tadi pagi? Ada. Kalau ada boleh pulang. Badoso ambo manahan sikonyo baru nikah tadi pagi. Nyo nak sobok jo lakinyo. Disuruh jo duduk mendengar kaji. Ada. Sia nang keluar beko sebelum ambo sudah mengaji, biarnya lagai disorai baru nikah tadi pagi. Ba mangko aye nak do. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Ada anak kematian induk jo kematian ayah. Jadi nan mamaliaronyo neneknya lain. Dapet lah nyo penyakit, apa penyakitnya? Tiok sabanta buang air ketek. Ya kan kerepot je tu. Jadi suatu kali nyo bawa de neneknya ke baralik. Sabanta duduk baru, ya kan di rumah orang baralik tu. Awak kapipis nek, anyantan neneknya. Nah, abai ko alum baralo lah mau duduk awak kapipis nek lacok laga 6 kali. Kecek neneknya ko nyoba bisik se ke cucunya kok tak sasak joang pipis we ko jan pipis joang sabui nak. Umurnya di bawah 2 tahun baru. Sabui nek, sabui se malagu je. Atau sesaknya pipis, nek awak ke melagu je. Lai tahu orang lain itu, ndak asal pipis tu tahu orang sadonya. Lah sampai pulang baralik, ko istilah pipis ko nyolah lupo, nantakana dinyo malah melagu. Neneknya ko pergi kalapau, nyo tinggal jo kakeknya di rumah tengah hari, tak sasaknya pipis. Ke awak ke melagu ada tengah hari ke aja. Tambahnya kakek tak pandai melagu dah. Jangan melagu lo lah, tinggal je lah, tunggulah nenek ang lo je. Kakek tak pandai, awak ke melagu ke, ambil kau lah je. Ada orang melagu tengah hari ke je. Hanya tahan sepipisnya kau. Hanya pijang matonya tagang rek liyanya. Tu tak bisa tertahan lah. Awak yo ke melagu yo ke, kakek tak pandai melagu do nak je. Ada yang tak tersasak je nyulang dia. Awak yo ke melagu yo ke, kok karena tiang melagu lah ke telinga kakek ke aja. Hanya ke jamban ni telinga. Itunya. Kira-kira kalau Al-Quran ini diubah orang, dia tidak akan jadi hidayah lagi. Jadi kalau ada cucu ibu-ibu, ya kan, ingin menghafal Quran, jangan dihalangi. Tak tanggung-tanggung manfaatnya tu. Ya kan? Kemudian rancak lo suaranya, panjang lo napasnya, rancak kiraat tajwidnya. Nyo pakai di orang jadi imam. Ya kan? Banyak orang awak ko Pak, lidah orang awak ko rancak pada lidah orang Arab Pak. Lebih fasih kalau nan santiang baca Quran. Arab gak nyo bawa kaiduang Pak. Ihdinas sirata. Tu Pak, si mana ada Pak ke? Orang Indonesia enggak, soalnya fasih. Maka semenjak dulu, semenjak dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Balai Gurah Bukit Tinggi, imam besar Masjidil mudah-mudahan cucu awak di Purwi Kabun ko adalah menjadi imam Masjidil Haram ti. Amin. Iya kan? Tapi arahannya taruh, mengkonyo apa ambo minta jam main domino je sudah sembahyang tarawih ko. Iya kan? Pacalian ke cucu awak seorang yang rajin baca Quran. Karena Al-Quran itu tidak sembarang kitab. Dia petunjuk dan dia obat. Dan ayat pertama turun Iqra. Iqra itu apa? Bacalah.
Kalau kita baca alam takambang jadi guru, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu akan semakin sadar kita. Ya kan? Di dalam Al-Quran itu kan banyak cerita-cerita alam takambang. Nyo cerita di Allah samui, nyo cerita di Allah labah, nyo cerita di Allah ikan, nyo ceritakan di Allah anjing. Ada cerita anjing dalam Quran, ada dalam surah Al-A'raf. Orang kafir itu kal kilak kejala, sama jo anjing. Ba anjing tu kalau nyo istirahat lidahnya tahu lua, lalu lidah tahu lua, balari. Jadi orang kafir kau pak ndak ada bersyukur ke Allah. Kapayahan setarui. Sedang lalu payah, sedang makan payah, sedang berjalan payah, sedang berlari payah. Lebih-lebih orang kafir nan sibuk kampir pemilu kau pak. Nyom buruk-buruk orang segeraja tu. Supaya orang kau jangan dipilih. Itu kerja orang kafir pak. Kaum muslimin rupa tiba je lah ya. Ya kan? Kau nak ngek. Alhamdulillah. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kalau muak menjuluk jatuh je buah ke pak. Tapi kalau tidak anjing je pak, hanya anjing je lah. Yalah mak yang ngek. Ada di Padang Panjang dulu pak, seorang anak yang sangat santun kepada ibunya. Ini Al-Quran sebagai obat yang akan saya ceritakan. Ya kan? Kadang-kadang pak, kalau lupa orang jual Al-Quran, lah bau bekna tak sehat pak. Ada pantunnya, ada. Ampe angke parang jo lintau, parang jo anak rajo Cino, ube lake pantang terlampau babalik penyakit lamo. Ya kan? Ada orang belum makan obat tapi sehat. Anak tu dek santun ke induknya, tiok pakannya pulang dari Jakarta. Induknya ndak mau dibawa ke Jakarta, ba ayam den, ba teranak den, ba kabun den, ba itiak den. Nang kedua Jakarta tu angek je. Biarlah den di Padang Panjang saja. Kok telaki ang menceliak, celiaklah den, kau ndak ba. Sekali sepakannya celiak renggek. Tapi Allah gak 2 tahun tak pulang-pulang. Taibo hati rengai kak. Pinyo tak menyumpah dah pak. Ya Allah, anak bola 2 tahun tak pulang. Sebabnya kau ya Allah, tolong kanannya ya Allah. Kan tak mendoa buruk kayaknya tu dah. Tapi dampaknya ke anak kau sakit. Sakitnya pak, badan bertambah kurus, suara tak keluar. Lah macam dokter di Jakarta tu nama rawat ndak tentu di dokter sakitnya. Kempaniang lah tu pak. Dokter ko itu nanya pelajari bertahun-tahun mas sampai spesialis. Tapi ndak tentu di dokter sakit ko. Ya kan? Itu jo hebatnya kadang-kadang orang mau bek dalam kampung pak. Ya kan nyoba itu aku barah susu mah. Aku ketumbuhan mah. Ya kan, kau campak aja. Ya kan, tentu dia. Jadi akhirnya deknya lai bapiti disuruh berubah ke Jerman. Jusianya pai ke sinan, jovininya. Jadi menjadikan ninyo ndak ada pulang-pulang kau lepak. Nyoba bini ndak mengece antahan anta jadi sajak nyoba bini itu malih semenjelik induknya. Sampainya sakit 6 bulan di Jerman tak tentu lo di dokter Jerman tu sakitnya. Cek Jerman ko ada bangsa di Asia nyoba guru secara langsung indak jo kami do tapi nyo cilok ilmu ko dulu namanya Jepang je. Apa ilah kasinan berubah hampir 9 bulan di Jepang ko indak tentu di Jepang ko sakitnya. Tapi nyo lah indak betul lah dah.
Nyo pakai kimono di Jepang ko, atunya duduk bersimpuh di bawah meja rendah tu. Domo arigato gozaimasu masta. Ni bocik tu lah dapat tu nya. Ya kan? Itu hormat mananya tu. Kalau sekedar terima kasih arigato saja. Tapi kalau pakai domo, tu nyo pakai baju kimono, nyo bersimpuh, atu hormat mananya tu. Domo arigato gozaimasu masta. Nih. Takana dia ambo ibu jo suami ibu nan sakit ko kan orang Islam. Orang Islam tu kitabnya Al-Qur'an. Jadi Jepang ko ndak pandai menyebut huruf mati, Pak. Al-Qur'an tu Al-Qur'an. Solo soruka singkara singkaraku. Itu Jepang, Pak. Jadi kok begini Pak Jepang misuat. Lima tahu nasib apa, ya kan? Yang mau putar-putar di puri kabun kan saya. Ya kan? Apa tanya lah kau ulama Pak di kampung, Pak salah alamat baru baik kau mah. Kawini orang sakit tadi, orang sakit anda pernah ngecek dah. Bawa balik lah ke Jakarta, ndak ke kampung ke Jakarta. Baru dapat ilham istrinya kok. Takana lah dinyo mintuo nyo nantak tantu dinyo kok lah. Nyo cari alamatnya, nyo buat surat ke mintuo nyo ke Padang Panjang. Ma, ambolah salah gadang ma. Anak ama tu mengkondak pulang-pulang itu ambo pelet. Bawa itu ambo kece orang kampung ambo. Kalau orang Padang ko dipalaki. Bekonyo pulang kampungnya babini leje. Atau mengkombo pelet. Kini anak ama ko sakit lah sampai ke Jerman ke Jepang berubah alun sehat. Maafkan kami yo ma datang lama ke Jakarta. Nyo kirim tiket pesawat. Mandang anak sakit ko itulah hati seorang ibu. Sayang anak sepanjang pangalan, sayang ibu sepanjang laya do jalan batihnya. Nggak ada Pak. Kalau tiba di duku gua kan ada flyover. Aku jalan ke Jakarta macam. Tiba di bandara tu, ya kan? Ada jalan ke Jakarta lah. Lai pergi pesawat naik. Nggak ada jalan ku putui-putui do kama awak pai bisa. Ya kan? Orang piaman ku ada lah jalan ke bulannya ngelih sate je kan mah. Ni apa ini? Jadi jalan tak pernah putih. Asa payang tu kasih ibu. Ya kan? Pailah maknya ke Jakarta. Tiba sinan singkek curito. Orang lah membaca ya. Yasin anaknya kalau tagui-agui. Nyoresek kepalanya. Ya Allah, sembuhkanlah anak saya. Saya sudah maafkan dia. Nyo baca dia maknya ke surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala. Puji-pujian bagi Allah yang menurunkan kitabnya kepada hambanya Muhammad. Dua ayat bapak-bapak baca normal penceliannya. Tidak menceliak katanya lah. Kemudian pernapasannya normal lah. Sampai 10 ayat manggari tangannya. Nyo baca jo dia maknya lah sampai curito Nabi Musa basobok jo Nabi Khidir. Kan dalam surah Al-Kahfi tu. Keluar suaranya Pak. Lah tahun suara ndak keluar. Nyo baca jo dia maknya taluk dia nyo duduk. Iya kan? Nyo pagui amaknya maafkan ambo yo mak. Alun makan ube lah tu Pak. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah Quran ini kami bikin menjadi obat penawar dan petunjuk bagi manusia. Ya kan? Tunggu jadi siul Quran. Alun masuk ube dokter lah do Pak. Sehat. Lah kemari pai berube ndak tentu de dokter sakit. Atau Pak, pertamu nyola dimaafkan dia maknya ridallah fi ridal
walidin. Yang kedua, maknya langsung baca Quran. Jadi ibu-ibu jangan menyumpah-nyumpahi anak, tak bu. Biar lupa nanya jawab doa saya, ya Allah, kanalah anak ambo balik supaya nyo pulang. Kanan ya Allah, itu saya. Jangan disumpahi. Kalau disumpahi, sumpah ibu balaku. Sumpah tu langsung jadi doa. Nang kali tembak patuh jalan. Ada Malaya nang kini yang tak pulang-pulang tu. Ang di rumah bini yang saya. Kundak jadi baru lang mati je. Itu jadi doa. Lebih-lebih yang membaca ibu yang punya anak. Sehatnya boleh. Itulah Al-Quran yang diturunkan Allah yang 114 surat itu. Ya kan? Atapa kuncinya kecil Allah samojo nan mulai turun tu kan Iqra. Jangan pamalih awak membaca Iqra tu Pak. Itu petunjuk Allah. Adik kawan tak kerja. Pedoman tak do kerja saya. Atau kau berhutang jalan tolnya. Ya kan? Baca dulu baru kerja. Adik kawan tak nyoba balik kan? Kerja aja. Ya kan? Ya do kawan nyebut gitu. Pindah orang awak tu orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat. Kita tutup jo hadis Nabi. Kuntuk lambah meyakinkan awak Pak. Kata Nabi, kawak taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untukmu dua tuntunan. Tapi ada dulu guru ambo menterjemahkan amraini itu dua pusaka. Ada awak ke orang Minang asal menyebut pusaka tak bayang sedawak tanah. Ya kan? Sawah, kabun gatah, kabun sawit. Nah, jadi narancak artinya taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untukmu dua tuntunan. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan kedua tuntunan itu, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul. Supaya jangan awak sasik sampai awak mati, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan berpegang teguh kita dengan harta akan hilang. Berpegang teguh kita dengan kekayaan dunia akan lenyap. Berpegang teguh kita dengan kasih sayang istri suami. Ado nasib awak suami istri ko Pak, pensiun saya awak baru lenyusi. Alun sakit-sakit le pensiun saya baru. Iku ayam mang dak betalu ke dole orang ke lang le aja. Iya kan? Jadi kalau kita kuatkan mental kita dengan ayat Allah dan sunnah Rasul, semuanya akan diberikan oleh Allah. Segala macam kesulitan dicarikan jalan keluarnya. Maka di dalam Al-Quran itu disebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Orang yang beriman yang menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, Al-Quran sebagai pedomannya, Rasul sebagai ikutannya. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dia akan dikeluarkan oleh Allah dari yang gelap kepada yang terang, dari kebodohan kepada kecerdasan, dari kesesatan kepada hidayah. Itulah tausiah kita malam kini dalam rangka membaca kembali sejarah turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi puasa-puasa kabeh kau Pak
rajinlah menambah doa. Doa murah saya macamnya. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena malam-malam terakhir ini ada namanya malam Qadar. Sedang awak membaca itu malam Qadar tiba. Nyonan di kecian Nabi itu malam-malam ganji, ndak dulu tanda-tanda khusus tu batang karambia rabah angku haji menambil uduk terletak ke kupiahnya di batang karambia itu malam Qadar Rabi karambia tagak kupiah angku haji itu nyolari yang kate tu cerita mitos saja. Tak ada cik. Pokoknya malam-malam ganjil ini banyaklah membaca doa Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikah, ya kan? Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat malam Qadar itu kepada kita. Amin. Tapi ibu harus jawab Pak baik iktikaf. Di mana? Di masjid awak kok. Ya kan? Nah, siko semakan sahur. Nah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, kalau ada nan salah itu dari ambo sadonyo, nan bana dari Allah. Salah ambo ka pak-pak ibu-ibu, ambo satio pangaji ke kuatul rumah kuati ambo kadang. Batu jamaahnya banyak. Nah, tadi mungkin diatur deh Pak Imam jo Pak pengurus, mungkin enggak talek salat Isya, jadi ambo tibo siko jamaah masih salat. Ambo nancameh Pak, ambo tibo jamaah kula lamo sudah salat. Atunya lah menyumpah dalam hati. Kamalah Ustaz kelera agaknya janji nak tibo. Tu nan takui ambo. Ya kan? Alhamdulillah dapat ambo satu salat witir serakaat tadi. Salah tu Ustaz, indah. Witir tu para jemaah salat ganjil. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat. Jadi salat ganjil. Salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapantul lambo cede. Ni boleh bu? Di ma jalan ke Batu Busuk. Leto ibu Batu Busuk. Di Paua dia teh. Kakida jalan Kota Luar. Di belakangnya Batang Kuranji, tasabui ayahnya janih. Di ma cako ibu-ibu pintu ke masuk, sinan lo balik pintu ke keluar. Laham bola peh juati nan suci jumuko nan janih. Pulang lalai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.